Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Jadi kunci Real Madrid raih trofi Piala Super Spanyol, Luka Modric layak raih Ballon d'Or 2022. Real Madrid menjadi juara Supercopa de España usai mengalahkan Athletic Bilbao. Real Madrid nampaknya perlu berterima kasih pada satu sosok dalam ajang kali ini. Sosok yang dimaksud adalah gelandang andalan mereka, Luka Modric. Modric memang tampil apik sepanjang kompetisi dengan catatan 1 gol. Dilansir dari Football Espana, Perez menyebut kalau Modric layak mendapatkan Ballon d'Or 2022. Modric kembali dalam performa yang patut diakui musim ini, dan dia menunjukkan itu, dia layak memenangkan Ballon d'Or lagi, ucap Perez. Real Madrid juara Piala Super Spanyol, Carlo Ancelotti pede bisa kalahkan semua tim. Gelar juara Piala Super Spanyol menjadi trofi pertama Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti musim ini. Carlo Ancelotti pun mulai percaya diri dengan kemampuan anak-anak asuhnya di berbagai kompetisi musim ini. Bahkan Ancelotti mengaku kalau tim Real Madrid asuhannya bisa melawan dan mengalahkan tim manapun. Saya senang kami memiliki motivasi untuk melanjutkan sekarang. Saya melihat tim ini dan saya pikir kami bisa bertarung melawan siapapun, tutur Ancelotti dilansir dari Marca. Liverpool kalahkan Brentford, Trent Alexander-Arnold hampir sejajar Lionel Messi. Dengan kemenangan 3-0 atas Brentford, Liverpool sukses menggeser Chelsea dari posisi kedua klasemen Liga Inggris. Tak hanya berharga bagi Liverpool, kemenangan kali ini juga membekas bagi Trent Alexander-Arnold. Dilansir dari Optajo, bek kanan asal Inggris itu kini hampir sejajar dengan mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi. Sejak awal musim 2018-2019, Alexander-Arnold telah mengkoleksi 42 assist untuk Liverpool di berbagai kompetisi. Jumlah tersebut hanya terpaut 5 assist dari milik Messi yang telah mengumpulkan 47 assist di berbagai kompetisi bersama Barcelona dan PSG. Tak ada agenda tambah striker, Inter Milan tutup pintunya rapat-rapat bagi Paulo Dybala. Rumor yang mengkaitkan Inter Milan dengan Dybala belakangan beredar kencang. Menanggapi rumor Dybala tersebut, Giuseppe Marotta selaku CEO Inter memberikan responnya secara terbuka. Ia tidak menampik bahwa penyerang seperti Dybala memiliki banyak peminat. Meski begitu, Marotta memastikan bahwa Inter saat ini sudah sangat puas dengan 4 striker yang dimilikinya. Oleh karena itu, Inter tidak memiliki agenda menambahkan pemain untuk sektor penyerang saat ini. Dengan demikian, maka rumor yang menyebutkan Dybala bakal berlabuh ke Inter untuk sementara terbantahkan. Juventus ingin turunkan gaji Dybala di proposal kontrak baru. Dilaporkan Sky Sport Italia dan dikutip Football Italia, Juventus awalnya menawarkan proposal senilai 8 juta euro per musim plus bonus yang mencapai 2 juta euro. Hal itu sudah disepakati secara verbal sejak akhir tahun lalu. Namun pada perkembangannya situasi berubah. Bianconeri dikabarkan ingin mengubah proposalnya dengan mengajukan bayaran yang lebih rendah dari sebelumnya. Juventus meyakini sekarang tak ada klub lain yang betul-betul menawarkan proposal menggiurkan untuk Dybala. Dan hal itu membuat mereka berani menurunkan nilai kontrak. Namun langkah ini jelas berisiko besar karena Dybala bisa saja memutuskan cabut secara gratis. Barcelona masih ngebet guide Erling Haaland, 5 pemain siap dikorbankan. Dilansir dari Sport, Barcelona dikabarkan masih sangat ingin mendatangkan Haaland. Padahal para pengamat sepak bola menilai keinginan Barcelona mendatangkan Haaland bukan hal yang bisa dilakukan. Namun kabarnya 5 pemain pun siap dikorbankan Barcelona demi memberikan jalan kepada Haaland menuju Camp Nou. Kelima pemain yang dimaksud adalah Francisco Trincao, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho, Alex Collado, dan Miralem Pjanic yang sedang menjalani masa peminjaman di klub lain. Barcelona bisa mendapatkan uang yang cukup untuk transfer Haaland jika kelima pemain tersebut dipermanenkan oleh tim peminjam akhir musim nanti.
EPL terima permintaan tunda laga dari Arsenal, Tottenham sakit hati punya kami ditolak. Tottenham kesal saat mendengar permintaan Arsenal dikabulkan oleh Premier League. Memang benar Arsenal kehilangan banyak pemain, namun hanya Martin Odegaard yang dinyatakan positif COVID-19, lainnya karena cedera. Beberapa waktu lalu, beberapa pemain Tottenham sempat dinyatakan positif COVID-19, namun pengajuan penundaan ditolak. Mereka menganggap aturan yang diberlakukan penyelenggara tidak ditunjukkan kepada klub dengan pemain yang absen karena cedera. Oleh karena itu, Tottenham meminta kejelasan dari Premier League terkait peraturan tersebut. Klub besutan Antonio Conte tersebut berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Perseteruan Rangnick versus Martial, siapa yang berbohong? Manajer interim Manchester United, Ralf Rangnick, tengah terlibat adu klaim dengan Anthony Martial. Legenda setan merah Andy Cole ikut memberikan komentarnya terkait masalah tersebut. Menanggapi kasus yang terjadi antara manajer dan pemain MU tersebut, Andy Cole mengaku tak tahu pasti siapa yang telah berkata jujur. Cole menilai masalah yang terjadi itu hanya akan memperburuk kondisi setan merah saat ini. Selalu ada dua sisi dalam sebuah cerita dan tidak diragukan lagi cepat atau lambat kebenaran akan terungkap, kata Cole kepada Sky Sport. Jelang comeback, Christian Eriksen diprediksi kembali ke Liga Inggris. Gelandang asal Denmark, Christian Eriksen sedang dalam proses comeback sebagai pemain sepak bola. Dilansir dari Marca, Eriksen berharap bisa menyelesaikan kesepakatan pada pekan ketiga Januari 2022. Menurut laporan yang beredar, Eriksen lebih menyukai kembali bermain di Liga Inggris. Tidak menutup kemungkinan pula jika Eriksen kembali memperkuat Tottenham Hotspur yang kini diarsiteki mantan pelatihnya di Inter, Antonio Conte. Di sisi lain, demi bisa bermain kembali, Eriksen dikabarkan siap menerima pengurangan gaji asalkan bermain reguler di papan atas. Ramai, hashtag Haruna out dipicu komentar Exco PSSI soal Sinteyong. Tagar Haruna out muncul dipicu oleh komentar Haruna dalam sebuah podcast. Dia menilai sepak bola tanpa prestasi itu tak ada artinya. Hal itu merujuk pada pencapaian Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Skuad Garuda yang diisi banyak pemain muda finish di posisi kedua. Tidak penting itu sebuah proses. Yang paling penting adalah hasil. Apapun latihannya, kalau tidak juara, ya belum dikatakan juara. Indonesia sudah 6 kali masuk final Piala AFF. Kalau sekarang tetap runner up, ya bukan prestasi, kata Haruna soal hasil di Piala AFF 2020. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!